Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita bersama kedua narasumber kita. Tapi saya mau ke Pak Bestari dulu, Pak. Ya. Ini kan yang juga menjadi sorotan dan juga perbincangan publik adalah ini sebetulnya salah siapa? Kenapa ini bisa terjadi? Dan semuanya ditarik kepada masa lalu di mana gubernur sebelumnya. Ini yang maksudnya salah siapa kebakaran ini gitu? Iya, sebelumnya ada Gubernur Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta sebelumnya yang mengeluarkan IMB. Kemudian juga Presiden Jokowi yang mengeluarkan KTP kepada Kampung Tanah Merah, Pak. Itu yang kemudian jadi perbincangan. Menurut Anda seperti apa, Pak? Pertama begini, bahwa kebakaran itu tidak diakibatkan oleh adanya bangunan-bangunan di situ. Itu dulu harus tegas nih. Oke. Kedua, kita mengapresiasi sebesar-besarnya ketika Pak Jokowi menerbitkan KTP itu. Benar, warga masyarakat itu harus jelas identitasnya. Di mana tinggalnya harus jelas dan diberikan, negara harus fasilitasi itu. Jadi tidak boleh orang menyalah-nyalahkan Pak Jokowi. Bahkan kemudian ketika kita bicara IMB itu begini biar jelas ya, duduknya. Bagaimana ini. tuh Pak IMB? Terjadi kekosongan hukum ketika penduduk atau masyarakat itu sudah diakui keberadaannya, beralamat di situ. Kemudian timbul masalah sosial lainnya apa? Kami diakui sebagai masyarakat, tolong dong dorong pembangunan ke sini setara dengan masyarakat lainnya yang ada di Jakarta. Gubernur pada saat itu melihat ini belum ada payung hukumnya untuk memasukkan pelayanan ini di wilayah tersebut. Maka karena diskresi yang dia miliki dan di backup oleh undang-undang bahwa gubernur itu memiliki diskresi, dia buat ini. Maka kalau ada orang yang bertanya apa payung hukumnya itu membuat IMB kawasan, diskresi gubernur. Dan tidak mungkin ketika diskresi itu diwujudkan dalam pergub, emang nggak dilihat oleh pemerintah pusat dalam hari ini Mendagri? Pasti dilihat. Oh ini tidak melanggar. Jadi jangan dibilang ditarik-tarik kepada ini tidak ada payung hukumnya. Payung hukumnya jelas, pergub, dan itu sifatnya sementara. Dan jadi jangan ada lagi bersalahkan siapa melakukan apa, tapi apa yang harus kita lakukan ke depan. Mengingat Pak Presiden sudah sangat straight mengatakan temukan solusi. Ya, bukan temukan siapa yang salah, itu urusan lain itu. Itu kekanak-kanakan kalau kita bicara tentang hal ini, korban jiwa ada saudara kita, tapi kita bicara tentang hal-hal yang remeh-temeh gitu. Maka oleh karena itu duduk bareng atas perintah Pak Jokowi sebagai presiden kita, duduk bareng antara masyarakat, Pertamina. Kemudian saudara Erick Thohir, begitu juga saudara PJ Gubernur, ini wajib segera dilakukan dan perkembangannya disampaikan kepada masyarakat secara cepat. Gitu. Solusi terbaik ya Solusi Pak? terbaik, libatkan masyarakat. Nah, libatkan masyarakat supaya mereka merasa terlindungi sebagai anak bangsa. Baik. Saya kira itu. Baik. Sekarang kita mau ke Pak Jarod. Pak Jarod, Anda melihat dikaitkan dengan kebijakan dari gubernur sebelumnya, IMB, bahkan KTP yang dikeluarkan Pak Jokowi, seperti apa Pak? Begini ya, saya ingin meluruskan, kita cek data saja, ini ada Bang Bestari. Bahwa lahan di sekitar depo Pertamina di Pelumpang itu adalah di bawah penguasaan Pertamina. Hak guna bangunannya ada di Pertamina. Coba cek di BPN. Tidak mungkin waktu itu, sekitar tahun 70-an, Pertamina membangun depo tanpa membebaskan lokasi di sekitarnya. Tidak mungkin. Karena ini objek yang sangat vital dan sangat berbahaya. Ya. Tanah Merah itu akhirnya ya menjadi hunian pada saat itu sejak masa reformasi. Itu dulu sekitarnya itu rawa. Ya. Jadi tentang masalah kekosongan hukum, saya pikir nggak tepat. Ya. Jadi itu di bawah penguasaan Pertamina. Itu maka daripada itu saudara kita yang di Tanah Merah itu kepemilikannya itu masih belum jelas. Oke ya, kepemilikannya belum jelas. Tergantung kepada Pertamina. Kita coba cek di BPN supaya kita nggak salah tafsir. Karena tidak mungkin membangun satu objek vital yang sangat berbahaya di sekitarnya itu tidak dibebaskan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, tentang penerbitan KTP. Yes, betul. Semua warga negara itu berhak mendapat identitas, ya.
itu bisa kita apresiasi. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Misalnya untuk kelahiran, pernikahan, dapat fasilitas kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, itu basisnya adalah KTP. Betul. Oke. Terus yang kedua adalah masalah IMB. Saya membaca ya, IMB tadi betul itu sementara. Artinya apa? Masih ada keraguan-raguan ya. Apakah lahan itu nanti bisa dilegalkan sehingga menjadi hak dari pada mereka yang membangun bangunan di situ. Karena basis dari IMB itu utamanya adalah tentang status lahan. Ya, status lahannya seperti apa? Pemerintah misalkan tidak bisa mengeluarkan IMB pada warga rumah-rumah yang menduduki bantaran sungai, ya, karena jelas itu bantaran sungai. Itu tidak adil, tidak baik kalau itu dikeluarkan IMB. Ya, kenapa? Karena bahaya banjir. Sama seperti ini. Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi, saya tidak menyalahkan Pak Anies ya. Tapi coba kita lurus seperti ini. Saya setuju. Yang kita cari sekarang adalah bagaimana solusinya, ya, ke depannya. Oke, Ya. Pak Jarod. Kalaupun ya. Baik, Pak Jarod, dari menurut pandangan Anda solusinya apa? Yang mana yang harus direlokasi, Pak? Pemukimannya atau depo Pertamina, Pak? Begini, kalau yang direlokasi itu depo Pertamina, ini masih tetap butuhkan waktu. Ini proyek yang cukup besar, sangat besar, ya. Paling tidak butuh waktu 2-3 tahun. Yang mendapatkan perhatian dari kita harusnya keselamatan warga di sekitar situ. Utamanya yang sekarang terdampak, itu saudara-saudara kita. Maka perlu dipikirkan untuk merelokasi ya warga yang berhimpitan di situ dengan tadi direlokasi kemana? Supaya mereka bisa hidup dengan tenang, dengan nyaman. Ya. Maka daripada itu ketika zaman kita, itu kita bangun waktu itu rumah susun gitu loh ya. Supaya mereka bisa kita akui ya. Mereka supaya mendapatkan pemukiman yang layak dan mereka mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Baik. Yang perlu kita pikirkan adalah relokasi, ya kan? Baik, Pak Jarod, sekarang kita mau ke Pak Bestari. Anda menanggapinya seperti apa, Pak? Sekaligus kalimat penutup, Pak. Ya, saya kira begini. Payung hukum adalah payung hukum. Ketika IMB itu diterbitkan, IMB kawasan itu diterbitkan, ada payung hukumnya. Penilaian tidak boleh subjektif. Ketika hukum sudah ada, maka dukung saja beramai-ramai. Kedua, bahwa tentang siapa dan apa yang akan direlokasi, kembali lagi. Ya. Kita ajak seluruh stakeholder di situ untuk bekerja duduk bersama. Ya. Duduk bersama, diskusikan baik. Itu merepresentasikan nanti sila keempat. Gitu. Apa namanya, kita tidak bisa kemudian secara arogan menetapkan kita harus ini, kita harus itu. Ini ada perbedaan. Pak Presiden mengatakan masyarakat atau depo yang ini. Tapi tiba-tiba ada menteri beliau yang mengatakan, oh ini depo saja, jangan masyarakat saja. Jangan yang begitu-begitu. Sila keempat kita itu yang diterapkan di situ. Saya kira itu Pak Jarod, mudah-mudahan fraksi Pak Jarod juga mendukung hal-hal yang positif ke depan untuk keselamatan wong cilik ini ke depan. Baik, terima kasih Pak Bestari. Sebelumnya juga terima kasih banyak kepada Pak Jarod sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Bapak-Bapak, semoga sehat selalu.